Kenapa sama dia? Apa sih? Orang pansos masa diadapin muka gue ya? Orang pansos masa diadapin muka gue, bener ya? Bener ya? Ada masalah apa, Bun? Ada masalah apa? Gue wawancara dia datang, lah gue kan nggak tahu ya. Kenapa gue wawancara bilangnya Nikita Mirjani sirik? Dikirain katanya lu kan musuhnya Nikita, ngapain lu ikut-ikutan campur? Lah apa urusannya gue sama dia? Enggak, lu diapain? Ya, Kak, lu diapain? Lu diapain? Lu dress code-nya hitam, dia diundang apa enggak gitu aja udah. Bahasanya kotor. Hah? Itu diundang enggak tuh? Enggak. Dress code hitam. Dia kenapa dress code-nya? Itu enggak diundang. Dia enggak berani. Dia enggak tahu undang kan? Enggak diundang. Makanya Pak Jepun dia. Kalau diundang itu lebih hitam, dress code itu hitam. Ya dress code yang kita medan di sini itu hitam. Terus kenapa ngapain dia testimoni? Nah, gue lagi wawancara di situ datang-datangin. Sama dia. Iya tadi. Itu loh. Kalau enggak dihalangin masuk duit si Tessa, dia jelas banget si Tessa itu nggak punya duit, nggak mungkin dia nyebar 1000 tiket, bohong itu katanya, percaya sama gue tuh bohong, dia tuh nggak punya duit, suruh dia ke rumah gue, ke Ragunan minta duit ke gue, kan otomatis gitu, otomatis itu aku merasa satu harga diri aku sebagai wanita dilecehkan di depan umum, aku dimarah-marahin, aku diunjuk-unjuk, aku diserbu, begini-begini bang, begitu-gitu. Kalau dia nggak ditahan sama security sana mungkin terjadi pergumulan karena di situ aku nggak siap, aku ya namanya aku diunjuk-unjuk, aku ngebalas, untung aku dipegangin sama security juga atau sama beberapa orang aku gak kenal, aku dipegangin dia dipegangin, kalau nggak mungkin terjadi pergulatan karena aku juga nggak terima diunjuk-unjuk gitu loh. Aku nggak kenal, aku jujur aku nggak kenal dia. Mungkin dulu pernah permasalahan dulu itu pun orang lain, aku di situ cuma menengahin dan menjadi saksi. Mungkin itu yang bikin dia dendam. Dan di situ tanya dia ini siapa nih? Nggak kenal. Sama dia nggak kenal? Enggak. Namanya nggak kenal? Satria namanya. Disebut ya? Satria? Satria Mulia katanya raja bangsawan. Oh ya. Iya. Ya itu berarti dia ini si Satria ini kan? Iya itu. Itu nama boleh tak? Itu boleh. Itu juga sebut nama aku kan. Iya. Nah di situ aku gini loh bang. Aku ini bukan. Soalnya aku menyebar tiket itu karena aku peduli. Aku itu aja peduli, aku memikir gini. Aku 6 tahun berantem sama Nikita Mirjani. Aku 6 tahun berantem, jadi aku pikir gini, apa salahnya aku mendukung dia karena aku ingat sama anak-anaknya yang adalah anak-anaknya 3 orang nggak bisa mencari nafkah. Jadi aku pikir kalau filmnya aku berbagi lah, nggak mungkin aku berbagi ke Nikitanya, aku berbagi ke orang-orang yang pecinta Nikita yang kebetulan masalahnya kan soal korban skincare overclean baru. Jadi aku bilang siapa yang merasa skincare korban overclean, aku bukain tiket online. Kalian bisa klik seluruh Indonesia, klik di bio-nya aku, bio Instagram aku, bio TikTok aku bisa diklaim. Dan itu yang dia bilang aku bohong, itu yang dia bilang aku nggak punya duit, itu yang dia suruh aku ke rumahnya seperti aku seorang pengemis. Jadi secara tiket itu sudah berjalan bang, 563 orang sudah mengambil tiket itu, tiket online itu ada buktinya semua, nanti aku tunjukin. Terus PT-nya yang aku bilang tiket menyebar tiket itu sudah beredar sekitar 250 orang yang melihat di Instagram. Nah kalau jika dibilang kalau aku itu bohong, tapi hujan-hujatan itu banyak aku dan sampai kalian lihat, makanya aku pikir apa ini aku harus lakuin apa ya gitu. Ya, jadi ini kan ada satu orang namanya Satria Mulia yang setiap aktivitasnya Mbak Tessa kemudian dia dianggap mengganggu. Mengganggu ini ada mengganggu dengan caci maki, cemooh, ada dengan tindakan-tindakan yang provokatif. Ya. Jadi kalau dalam hukum itu kalau kita mau pidanakan bisa terkena perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kalau dia bercerita ribut-ribut menghina kemudian di depan kamera, kemudian dia tahu ini akan terpublikasi, berarti kan terkenalah untuk pencemaran nama baik. Jadi sekarang ini kan persoalannya adalah Mbak Tessa kemudian
merasa terganggu oleh orang ini kan, Iya. si siapa Satria Terganggu dan aku takut. Mulia dan takut. Nah makanya Pak Desa datang ke saya Iya. untuk minta bantuan. Iya. Tapi baiknya kita sampaikan kepada Satria Mulia ya, jangan lagi dengan adanya tayangan ini, jangan lagi kemudian mengganggu Pak Desa mereka, baik dengan cara apapun, dengan kata-kata verbal, dengan tindakan-tindakan verbal dan lain-lain yang mengarah kepada nanti terkena jeratan pidana. Gitu. Jadi kita rasanya menegur si Satria Mulia ini secara terbuka di depan publik supaya dia jangan mengganggu lagi Mbak Desa Marisa. Nah itu kan. Jadi kita sampaikan buat Satria Mulia jangan mengganggu lagi apapun, kalau dasar apapun yang terkait dengan Mbak Desa jangan kemudian mengganggu. Mengganggu nanti saya maju nih. Nanti saya bikin persoalan pidana dengan Anda. Ya kan begitu kan? Iya, Bang. Gitu. Jadi itu solusinya. Pak Desa sendiri kemarin sempat ada fisik gitu Kak, ada yang terluka atau Ya, aku kalau misalnya kalau untuk dia, aku ditahan sama security, makanya aku tadi demam kan, sakit satu harian. Badanku dicekal sama security karena aku berusaha maju, ditarik lagi berusaha maju. Kalau untuk dia sih aku nggak dapet. Aku jujur kemarin tuh, ya namanya diserang gitu ya, memang aku pertama kaget, aku diem. Terakhir tuh datang juga ini aku mau nyerang dia, tetapi ditarik sama security, jadi barangnya lebih sakit gitu. Kalau untuk dia sih dia nggak dapet, dia juga ditarik sama security, ditahan juga, jadi nggak dapet. Tapi imbasnya ini kan kayak kayak hujatan netizen, bilang aku betul-betul pansos, bilang aku bohong, bilang aku dua kaki, bilang aku apa yang diomongin dia itu seolah-olah benar karena dia teriakin depan umum gitu loh. Sedang situ aku diem tuh kaget gitu, kaget nggak siap. Gimana sih orang lagi ini tiba-tiba datang, mana aku kalau misalnya aku diserang dia siap, aku nggak pakai baju baju daerah, baju kebanggaan daerah ya. Kalau aku tahu dia nyerang gitu, kalau aku pikir kehormatan aku sebagai wanita jujur ya, kayak aku kayak dia kayak dilecehkan banget gitu sama dia itu. Kayaknya fisikis aku jujur, kemarin seharian aku ambil takut wawancara. Aku wawancara di mana tuh aku sampai ngeliat kanan kiri, aku dia serbu aku lagi takut nggak ada orang, dia hajar aku, itu namanya. Dia hajar memang ada hukum, tapi kalau kita udah benyok pertama mungkin sakit juga, itu yang aku kemarin takut banget. Juga aku seharian tuh takut banget kemarin. Ya makanya sekarang kita tegur nih secara langsung ya, supaya yang namanya tadi siapa namanya? Satria Mulia jangan lagi mengganggu atau berbuat yang kemudian tidak pantas terhadap Mbak Desa Marisa. Kalau itu lagi dilakukan, datang berhadapan dengan hukum pidana. Pak Desa sendiri akan melaporkan kejadian yang kemarin ke pihak berwajib atau seperti apa Mbak Desa? Kalau aku tadi sih, aku jujur, aku pengen laporin dia yang soal dia bilang penggiringan opini, yang dia bilang aku tidak ada duit dan itu berita hoax. Kalau aku menyebar 1000 tiket untuk film Nikita Mirzani Sirik, dia tuh bohong, tidak ada duit, dan aku berarti penyebaran hoax, berita palsu kan. Secara itu sudah aku omongin di semua platform sosmed aku. Yang nonton sudah hampir 250.000. Jadi aku dibilang palsu dan itu dibilang tidak ada. Gue jamin itu tidak ada tiketnya itu. Ya, jadi memang ini kan masuk dalam unsur pencemaran nama baik, ya kan? Hanya saja dalam laporan polisi, kalau kita bikin laporan polisi, harus ada somasi dulu pada yang bersangkutan. Cuman kan ini kan kita anggap hari ini adalah somasi terbuka secara lisan, secara verbal kita sampaikan kepada Satria Mulia supaya Anda, karena ternyata ada melakukan pencemaran nama baik, diduga Anda minta maaf lah kepada desa Marisa, kan begitu kan? Atau Anda jangan lagi berbuat hal-hal yang kemudian membuat sesuatu yang tidak pantas, mengganggu kepentingan orang, mengganggu nama baik orang, mengganggu secara verbal maupun apapun juga, termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan, jangan lagi lakukan. Kalau ini sekali lagi lakukan, Anda terjerat pidana. Karena ini salah satu bentuk somasi terbuka yang kita sampaikan secara lisan ya. Kita anggap saja Pak Desa, saya kuasa hukumnya. Ya kan Pak? Iya. Oke, jadi begitu ya. Ini pesan terbuka kepada yang namanya Satria Mulia. Mbak Desa ada yang mau disampaikan ke Satria? Ya aku akan terima kasih Bang Eni, Bang Theo. Aku pasti aku tentu hukum karena
visi aku yang dimakan. Soalnya karena ini takutnya kasus pendidikan bidana ini kan panjang. Jika aku hadir misalnya di pengadilan atau di mana, aku jadi ketakutan untuk hadir karena aku takut diserang aku lagi. Jadi aku secara nggak langsung aku minta berlindung lah di sini kepada Bang Deo. Ternyata Bang Deo udah, ini berarti somasi ya Bang ya? Ya ini masih terbuka. Iya, kalau dia nggak minta maaf berarti kita lanjut LP ya Bang? Bisa lanjut. Ya, jadi aku minta maaf sebelumnya. Aku nggak mengenal Anda. Saya tidak pernah mengenal Anda sebelumnya waktu Anda bermasalah dengan waktu itu dengan Rizky Bilar yang saya menjadi saksinya yang dilapori oleh Indah Ladi, dan sebelumnya saya tidak pernah mengenal Anda. Jadi maaf kalau Anda lebih tahu tentang saya daripada orang-orang yang mengenal saya. Seolah-olah saya itu pengemis, seolah-olah itu saya harus ke rumah kamu gitu, meminta gitu. Saya pengemis gitu, jadi itu yang aku pikir apa banget ya, menghina ya, menghina banget. Padahal saya nggak kenal kamu, terus kamu suruh saya datang ke rumah kamu minta duit gitu maksudnya. Kamu yakin saya nggak punya duit? Kamu yakin saya itu bohong? Padahal saya sudah edarin. Berarti kalau saya sudah edarin, berarti saya ini public enemy banget, mengedarin berita yang tidak ada kebenarannya. 1000 tiket yang saya lempar untuk film Sirik Nikita Mirjani itu hanya kepedulian saya kepada seorang Nikita Mirjani. Karena saya tahu dia di dalam sana dia nggak bisa mencari nafkah buat anak-anaknya. Saya tahu anak-anaknya tidak bisa 100 hari loh Nikita sudah ditahan. Saya berbuat ini karena saya pikir dia seorang wanita. Saya juga pernah menjadi single parent. Yang itu yang saya buat. Nggak ada niat saya mau pansos. Kalau saya mau pansos, tahun 94 saya udah bermain sinetron bersama Nika Ardila. Saya pansos nggak perlu sekarang saya pansos. Itu mah menghina. Kamu nggak mengenal saya, tapi kamu sudah mengonotasikan saya seorang pengemis. Siapa yang pernah saya minta duitnya? Artis mana yang pernah saya minta duitnya? Artis mana yang pernah saya pinjam duitnya? Sehingga segitunya kamu ngomong ke saya. Katakan artis mana yang pernah saya pinjam duitnya? Artis mana yang pernah saya bohongin duitnya? Artis mana yang pernah saya curi uangnya? Saya sampai saat ini saya tidak pernah melakukan itu. Ya, boleh ngomong ngatain saya, tapi jangan harga diri saya yang kamu jatuhin di sini. Saya berbuat, niat saya baik, tapi niat saya baik. Oke, kalau kamu nggak percaya nggak usah menghina saya. Saya jamin dia nggak punya duit setia saya itu. Saya jamin dia itu bohong. Padahal semua itu saya berbuat hanya untuk korban. Saya mau menyenangkan korban skincare. Karena asal muasal Nikita Mirjani ditahan sampai sekarang 100 hari nggak keluar hanya karena skincare. Paham kamu? Saya peduli karena saya pernah merasakan saya menjadi ibu tunggal. Saya peduli karena saya merasakan anak saya kalau waktu tidak bisa makan, saya kepala dari kaki jadi kepala. Nggak tahu gimana saya penggiringan publik. Kamu bilang saya buka dua segala macam. Untuk apa saya menyembah-nyembah orang? Gak perlu saya menyembah seorang Nikita Mirjani. Kalau dia udah gak baikkan sama saya, gak begitu saya lakukan. Kamu tahu 2 bulan sebelum Nikita masuk, dia sudah berapa kali masuk ke lab saya. Postingan saya pun diposting ulang sama dia. Dan dia ketemu sama Saiful Jamil waktu ngejenguk. Dia menyampaikan bila sama kata sama Rizka, saya berterima kasih sama kata sama Rizka. Sampai Saiful Jamil ngomong, apa yang kamu lakukan sama Nikita, berbuat apa? Saya tahu saya gak pernah berbuat apa-apa. Jadi di saat film dia ini tayang, film Sirik dia tayang, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya memberikan hanya 100.000 tiket karena sepasang mata Nikita Mirjani tidak bisa melihat film itu. Saya wakilkan dengan 1.000 pasang mata yang bisa melihat film mewakili Nikita Mirjani yang menjadi korban skincare. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Jadi itu yang saya pikir. Ya terima kasih. Jika ada celah pidana di sini, saya akan tetap lanjut. Saya tetap lanjut Bang, karena harga diri saya di sini Bang. Ya, jadi saya sampaikan kepada Satria Mulia ya. Kita juga nggak tahu alamatnya di mana, tapi yang jelas dia pasti harapannya dia tayangan ini jadi salah satu bentuk informasi terbuka kepada yang bersangkutan. Jadi harapannya dia minta maaf atau kemudian berikutnya nggak mengulangi perbuatan. Kan begitu somasi isinya kan. Kita tunggu aja lah update-nya. Bisa. Oke, makasih Bang Nasir, makasih Kak Desa.